Kisah Neira menikahi menjadi yang kedua, episode 7. Neira berjalan lambat dan langkah kakinya terhenti di sebuah taman. Dia terduduk sambil menatap ke depan. Dilihatnya banyak sekali anak-anak kecil yang sedang bermain bola. Ada para orang tua juga yang sedang menemani anaknya bermain. Aduh, bagaimana ini? Sebentar lagi aku akan menikah dengan orang yang bahkan belum pernah aku lihat sama sekali. Apakah dia tua, gemuk, pendek, atau sebaliknya tinggi dan tampan? Neira mengerucutkan bibirnya dan terus saja merenungkan nasibnya yang buruk ini. Dari arah belakang, beberapa pria yang mengenakan setelan jas berwarna hitam berjalan ke arah di mana Neira sedang duduk. "Nona, bisa Anda ikut kami?" Seseorang di antara mereka berbicara pada Neira. Neira yang sedang melamun dibuat kaget ketika melihat ada beberapa pria berbadan besar dengan setelan jas hitam, berkumis tebal, ya seperti suaminya Mbak Inul, Mas Adam. "Siapa kalian?" Neira berdiri lalu menatap satu persatu orang yang berada di hadapannya. Neira sama sekali tidak mengenal mereka. "Tenang Nona, kami hanya meminta waktu Nona sebentar saja. Karena ada yang ingin berbicara dengan Anda Nona." Pria itu mengeluarkan ponselnya yang berada di dalam jas, lalu menyerahkan pada Neira. Dengan takut dan sedikit bingung, Neira memberanikan diri menerima telepon tersebut. "Halo?" Dengan lantang Neira berbicara. "Halo Nona Neira, perkenalkan, nama saya Jimmy, dan ada yang ingin saya sampaikan pada Nona. Bisakah Nona mengikuti orang-orang saya? Dan saya janji akan membantu permasalahan Anda dengan Nona Angel." Deg-deg, deg-deg. Tiba-tiba hati Neira merasa kaget. "Siapa orang ini? Kok dia tahu tentang aku dan Angel?" Gumam Neira dalam hati. "Nona, ikuti saja orang-orang saya, oke?" Jimmy menutup telepon tersebut. "Halo, halo, halo." Neira menatap pada ponsel yang sudah mati. "Jadi silakan Nona ikut dengan kami." Orang berjas itu mengambil ponsel yang berada di tangan Neira dan mempersilahkan Neira untuk berjalan masuk ke arah mobil sedan hitam yang sudah terparkir di pinggir jalan. Neira lalu berjalan memasuki mobil tersebut. Dalam hatinya ada rasa takut bahwa dirinya akan diculik. Kenapa aku menuruti mereka? Dasar bodoh aku ini, umpat Neira dalam hati. Tak berapa lama mobil itu kini berada di sebuah mansion mewah. Neira turun dari mobil sedan itu lalu berjalan ke arah ruang tamu. Neira melihat dengan terkagum-kagum, ternyata tempat mewah seperti ini beneran ada ya. Barang-barangnya pun terlihat sangat mewah bergaya Eropa. "Halo Nona." "Nona Neira, perkenalkan, nama saya Jimmy." Jimmy mengulurkan tangannya. "Saya Neira," ujar Neira menatap pria tampan yang ada di hadapannya itu. "Ya ampun, pria ini ganteng banget. Tinggi putih, mukanya halus, kayaknya lebih halus dari muka gue deh," gumam Neira dalam hati tersenyum pada Jimmy. "Silakan duduk Nona." Jimmy mempersilakannya Neira untuk duduk. "Terima kasih." "Baiklah, kita langsung berbicara ke intinya. Saya mengetahui Anda mendapatkan masalah dengan Nona Angel, dan saya bisa membantu Anda. Tapi,
jika Anda mau memenuhi semua syarat-syarat yang Tuan Muda inginkan, ujar Jimmy. Tuan Muda? Tuan Muda, yang dimaksud Pak Jimmy itu siapa ya? Dengan wajah bingung, Naira berusaha untuk tetap tenang. Tuan Muda, yang aku maksud adalah Tuan Muda Kenzo, suami dari Nyonya Angel, sekaligus calon suami Anda. Jimmy berdiri lalu mengambil amplop coklat yang sudah dipersiapkan dari tadi, lalu memberikannya pada Naira yang terlihat bingung. Oh, seperti itu. Naira berusaha tetap tenang, lalu dia mengambil surat yang diberikan oleh Jimmy. Silakan dibuka dan dibaca. Jika ada yang tidak dimengerti oleh Nona, silakan tanyakan saja, ucap Jimmy. Naira membaca satu persatu persyaratan dari Tuan Muda Kenzo. Secara keseluruhan, semuanya itu tidak ada yang memberatkan, justru membuat Naira aman. Poin 1. Pihak satu yang bernama Kenzo, segala yang diucapkan oleh pihak satu selalu benar. Sebagai pihak kedua, Nona Naira harus selalu mematuhi semua perintah yang diucapkan oleh pihak satu. Poin 2. Selama pernikahan berlangsung, pihak satu tidak akan menyentuh sama sekali pihak dua. Poin ketiga, pihak satu akan membantu pihak kedua untuk terbebas dari hutang Angel, asal poin 1 dijalankan dengan baik oleh pihak kedua. Bagaimana Nona Naira? Apa Anda bersedia? Ujar Jimmy. Baiklah, saya setuju, Pak. Lalu Naira menandatangani surat perjanjian itu. Tapi, bagaimana dengan surat perjanjian yang telah saya tanda tangani dengan Nona Angel? Seru Naira. Anda tenang saja. Biar itu kami yang mengurus semuanya. Apa ada yang ingin Anda tanyakan lagi, Nona? Ujar Jimmy mengambil surat-surat itu dan memasukkan kembali pada amplop coklat. Seperti apa wajah Tuan Kenzo? Karena saya tidak pernah melihatnya, dan Nona Angel pun tidak pernah memberikan fotonya, ujar Naira sambil menundukkan wajahnya yang menahan malu. Anda begitu penasaran dengan wajah calon suami Anda, Nona Naira. Jimmy tertawa mendengar pertanyaan Naira. Iya, tentu saja. Karena selama ini saya kan belum tahu seperti apa wajah pria yang akan menjadi suamiku nanti. Tragis sekali kan nasibku ini, Pak. Naira mengerucutkan bibirnya. Jika Nona ingin tahu seperti apa, tunggu saja di hari pernikahan Anda. Pasti Anda akan melihatnya kok. Jimmy terus menahan tawanya. Lucu sekali gadis ini ketika sedang menahan emosinya. Gumam Jimmy dalam hati. Itu sih sama juga bohong. Muka Naira ditekuk cemberut. Aku tarik kembali ucapanku. Kalau dia tampan, yang ada Pak Jimmy ini menyebalkan deh. Asisten pribadinya saja menyebalkan. Apalagi tuannya. Naira berpikir keras. Baiklah Nona, karena semua urusan sudah selesai, maka orang-orang saya akan mengantarkan Anda pulang. Dan sampai bertemu di hari pernikahan Anda, Nona Naira. Jimmy berkata dengan senyum di wajahnya, lalu mengisyaratkan bawahannya agar mengantar Nona Naira pulang. Naira kemudian pulang diantar oleh bodyguard Tuan Kenzo. Di dalam perjalanan pulang, Naira kembali teringat poin-poin yang sudah dia tanda tangani. Setidaknya Naira sekarang merasa aman.
Karena di dalam pernikahannya nanti, Tuan Kenzo tidak akan menyentuhnya. Oh, akhirnya aku bisa bernapas dengan lega. Mau bagaimanapun wajahnya toh aku tidak akan kehilangan kesucianku. Naira tertawa sendiri memandang ke arah samping jendela mobil tersebut. Di kediaman Tuan Kenzo, akhirnya kau pulang juga, Hani. Angel berjalan ke arah Kenzo dan langsung mencium bibir Kenzo dengan penuh nafsunya. Wah, Kenzo langsung melepaskan ciuman Angel lalu duduk di sofanya. Hani, come on. Kamu tidak merindukanku. Aku sangat merindukanmu. Merindukan belayanmu, Kenzo. Sudah lama kita tidak bercinta, sayang. Angel duduk di pangkuan Kenzo dengan manjanya, lalu mencium kembali bibir Kenzo. Kenzo pun menikmati ciuman tersebut. Mereka saling satu sama lainnya, lalu Angel beralih menciumi leher Kenzo. Terima kasih sudah mendengarkan.